Halo, selamat sore teman-teman. Saya cek dulu ya, sudah masuk atau belum. Oke, sudah masuk. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan semangat. Saya sudah 2 hari tidak bedah buku padahal live stream terus. Ya, karena memang hal yang penting untuk disampaikan ya. Jadi tiap hari saya live stream, sehari bisa 2 kali. Tapi bedah bukunya agak terhambat karena ada topik yang sungguh-sungguh penting. Dan sekarang saya akan lanjutkan lagi bedah buku yang terputus 2 hari, part 52. 52 ya, sebentar, mata saya kok ada sesuatu. Oke, suara jelas ya, semoga suaranya jelas karena saya tidak bisa lihat sebenarnya. Kita akan lanjutkan. Kemarin yang terakhir topiknya adalah tentang rekening bank emosi. Jadi sebenarnya kita akan jauh lebih mudah untuk berhubungan dengan orang lain, dan sukses itu adalah keberhasilan kita dalam berhubungan dengan orang lain, membangun kepercayaan dengan orang lain. Dan orang lain itu siapa saja, ya siapapun yang terlibat dalam peran kita. Misalnya saya ingin sukses sebagai pengusaha, siapa saja yang terlibat dalam bisnis saya? Ada upline, ada downline, ada prospek, ada crossline, ada pelanggan. Nah, kalau saya bisa dipercaya oleh semua pihak-pihak ini, maka saya pasti bisnisnya sukses. Kuncinya dipercaya. Namun, bagaimanakah cara kita supaya dipercaya? Apakah dengan penampilan yang keren? Apakah dengan muka yang cantik? Apakah dengan senyum yang manis? Nah, cara untuk bisa dipercaya adalah dengan menepati semua janji, dengan punya komitmen yang dipenuhi, dengan muncul setiap saat, dengan bertanggung jawab. Dan ketika kita tidak bisa memenuhi satu komitmen, maka kita sebaiknya minta maaf. Gitu, ngakuin, jangan lari, jangan ngabur ya. Ngabur itu tindakan orang salah. Tapi ketika kita bersalah dan kita muncul, datang dan minta maaf, orang bisa memaafkan. Hal yang tidak bisa dimaafkan oleh orang lain adalah ketika mereka tahu kita salah, tapi kita tidak minta maaf. Itulah hal yang tidak bisa dimaafkan sama orang lain. Dan hubungan kita dengan orang itu pasti rusak. Entah dalam peran kita apa, entah dalam peran kita peran kita sebagai upline sama downline, sebagai downline sama upline, sebagai orang dengan pelanggan kita, sebagai orang dengan tim kita. Ketika kita salah, orang masih bisa memaafkan jika kita minta maaf. Tetapi orang yang tidak bisa memaafkan kita adalah ketika kita salah tapi kita ngabur dan tidak minta maaf. Halo Mbak Neng Anggraini. Neng Anggraini. Ya, oke. Ya, seperti tadi. Sebelum saya live stream ini, saya diskusi dengan salah satu tim saya, namanya Mbak Put Anggraini. Ini namanya Neng Anggraini ya. Friend saya namanya Put Anggraini, nama Facebooknya. Namanya Mbak Habibah. Nah, sebenarnya saya buru-buru untuk ngadain live stream ini, gitu ya. Sebenarnya karena masih ada kegiatan yang lain. Namun, ketika saya lihat dia mau bertanya tentang ayahnya yang sakit, manusia itu nomor satu. Urusan kerjaan nomor sekian, manusia nomor satu. Entah kenapa saya langsung lupa dengan semua pekerjaan saya, lalu saya fokus dengan beliau, dengan Mbak Habibah. Hai sayang, hai cantik. Emang cantik kok orangnya. Emang salah saya nganggap manggil gitu. Emang cantik kok. Hei sayang, emang aku sayang kok sama dia. Emang salah.
Hai sayang, hai cantik, apa kabar? Udah lama nggak ketemu nih. Bapak kenapa? Saya tanya, Bapak kenapa? Terus dia ceritain, bapaknya ada rematik, bapaknya ada diabetes, bapaknya masuk rumah sakit. Wow. Terus saya tanya, Bapak umur berapa? Lalu saya tanya juga. Dia mau tanya produknya apa aja. Saya tanya, modalmu berapa, cantik? Kalau saya tulis semua, ya bisa 3 jutaan. Tapi saya mau tanya, modalmu ada berapa? Dia bilang, uangku ada 1,5 juta, Pak. Oke, ya wis, nanti tak pilihin produk-produk buat rematik, buat diabetes yang paling minimal dulu aja, paling tidak untuk 1 bulan ini biar Bapak membaik dulu. Gitu. Semua bisa di otak-atik matuk gitu ya. Nah, dan saya bilang, saya tak live stream dulu habis ini. Setelah itu saya tak ngitung-ngitung produk buat Bapak berapa. Ya, saya bilang gitu. Nah, teman-teman, ketika kita mau melawan sesuatu dan kita memang ada sesuatu yang ini penting, tapi kita harus tinggalkan dulu. Yang penting kita udah tahu apa hal penting itu, kita janji toh. Tadi saya janji, bukan kita. Saya janji kan, ya Mbak, aku tak live stream dulu, nanti habis ini aku tak hitung-hitung produk buat Bapak. Nah, kesalahan kita atau kita mengatakan saat itu tidak bisa memenuhinya apa yang langsung dia minta, itu tidak apa-apa. Asalkan kita minta maaf. Oke. Banyak di sini saya melihat orang-orang itu kok berpikir bahwa mengucapkan maaf itu artinya mengakui kesalahan dan bertanda lemah. Itu amat sangat keliru. Bagi saya, orang yang bisa mengucapkan 3 kalimat ini adalah orang paling pemberani di muka bumi. Dia bisa mengucapkan minta maaf, dia bisa mengucapkan terima kasih, dan dia bisa mengucapkan minta tolong. Ada orang lain yang mengatakan permisi, ada 4, kalau saya 3 ini aja yang utama. Ya, minta maaf, minta tolong, dan terima kasih. Ya, saya ingin teman-teman belajar jadi orang yang merdeka. Saya ingin teman-teman belajar jadi orang yang freedom. Orang yang freedom sesungguhnya adalah orang yang tidak takut kalau dia salah. Karena dia siap dengan meminta maaf. Itu orang freedom. Dia terbebas dari perasaan harus tampil sempurna tanpa celah. Gitu. Jika dia tidak boleh kelihatan salah. Gitu ya. Kalau saya merasa jadi manusia freedom karena saya tidak pernah berpikir bahwa saya sebagai upline, sebagai diamond, sebagai suami, sebagai downline, saya harus sempurna gitu. Nggak harus. Karena saya siap dengan mengucapkan minta maaf kalau salah. Saya nggak lari, tapi saya minta maaf. Nah, beda kan dengan orang yang sudah antipati dengan kalimat minta maaf. Oh, orang ini pengennya kelihatan sempurna terus, tapi begitu kelihatan jeleknya ngacir, ngabur gitu ya. Nah, saya juga tidak pernah merasa bodoh hanya dengan minta tolong. Hanya dengan mengucapkan minta tolong terus merasa bodoh gitu. Enggak. Ya. Itu saya menciptakan perasaan freedom dalam diri saya. Freedom itu artinya orang yang tidak harus sempurna. Gitu ya, mengakui bahwa saya tidak harus sempurna. Dan saya menjadi manusia yang freedom karena saya bisa mengucapkan minta tolong. Saya bisa mengucapkan minta tolong pada downline, saya bisa mengucapkan minta tolong sama upline, saya bisa minta tolong pada orang yang mungkin secara pendidikan lebih rendah, mungkin secara ekonomi lebih parah, tapi yang namanya minta tolong itu tidak urusan dengan itu semuanya. Minta tolong juga bukan berarti tanda kelemahan. Oke, selama bukan nyuruh-nyuruh, beda ya, minta tolong sama nyuruh-nyuruh itu lain sekali. Dan saya juga menjadi manusia yang freedom karena saya adalah orang yang bisa bilang terima kasih.
Kenapa bisa ngomong terima kasih? Saya membayangkan jika saya orang yang membantu itu, walaupun nggak minta, tapi pasti lebih seneng ya kalau orang yang kita bantu itu ngucapin makasih, sekecil apapun bantuan kita. Nah, ketika kita memberikan kepercayaan seperti ini, sikap percaya seperti ini pada orang lain, maka sebenarnya kita sedang mengisi cadangan rekening emosionalnya dia terhadap kita. Kita sedang mengisi cadangan rekening kepercayaan dia terhadap kita. Sehingga itu sangat bermanfaat untuk kerjasama jangka panjang. Itu juga sangat bermanfaat ketika kita melakukan kesalahan. Ya, ada mungkin Anda punya kenalan orang-orang yang salah dikit aja Anda udah langsung betul kan, gitu loh. Anda ngelakuin dia bener aja sambil deg-degan. Tapi begitu dia ngelakuin kesalahan, Anda langsung bener kan? Kenapa kok Anda langsung seperti itu responnya? Karena orang itu memang dalam sehari-harinya tidak bisa dipercaya. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan sedikit saja, Anda langsung berpikir, apa juga gue bilang, betul kan? Karena memang sikapnya sehari-hari tidak bisa dipercaya, sehingga mengurangi deposito kepercayaan dia pada dia. Kepercayaan Anda pada dia itu berkurang terus dari sikap tidak bisa dipercayanya. Dan itu bukan karena orang itu salah terus, enggak. Kadang-kadang hal itu terjadi karena dia nggak pernah minta maaf, dia nggak pernah ngucapin makasih, dia nggak pernah minta tolong. Nah, itu loh yang bikin orang tuh hilang ya cadangan kepercayaan pada orang lain. Gitu. Saya punya downline yang sering salah, ya bikin ini salah, live stream salah, bikin tulisan salah, tetapi dia selalu mengucapkan minta maaf. Dan setiap kali saya membantu dia benerin, dia selalu bilang terima kasih. Dan setiap kali dia minta bantuan sama saya, selalu dia ucapkan minta tolong. 3 kalimat itu, minta tolong, setiap kali minta bantuan, bukan merengek. Pak, kok saya nggak bisa, itu merengek. Kali ini minta tolong, Pak, saya boleh minta tolong, Pak, saya nggak tahu caranya untuk bikin data. Nah, dan dia setelah saya ajarin, dia bilang, terima kasih banyak ya Pak, udah dibantu. Minta maaf ya Pak, saya ngerepotin Bapak. Dia selalu melakukan kesalahan. Tapi dia selalu punya 3 kalimat sakti itu. Dia tidak lari, dia tidak sembunyi, dia tidak ingin kelihatan sempurna, tapi dia bisa menambah rekening kepercayaan saya padanya. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan, saya bisa memaafkan dengan mudah sekali. Karena dia selalu memberikan kepercayaan pada saya, terus lewat sikap-sikap itu. Sementara ada orang lain yang mungkin Anda juga merasakan, orangnya merengek, nggak pernah bilang minta tolong, tapi merengek. Gitu. Tidak pernah ngucapin makasih, tapi memberi alasan. Dan tidak pernah minta maaf, tapi cari kambing hitam. Nah, orang ini nggak ngelakuin kesalahan pun, Anda nggak percaya sama dia. Betul? Dia nggak ngelakuin kesalahan apapun, Anda nggak percaya sama dia. Nah, itu artinya orang lain punya cadangan kepercayaan terhadap kita. Kita juga punya cadangan kepercayaan pada orang lain. Kita nggak usah mikir cadangan kepercayaan kita pada orang lain. Tapi yang kita pikirin adalah bagaimana kita selalu memberikan kepercayaan di cadangan deposito ya emosinya orang lain, dan itu akan memudahkan kita untuk kerja baik. Oke. Hubungan kita yang paling konstan seperti perkawinan memerlukan deposito yang paling konstan. Konstan itu terus-menerus, ya. Dengan harapan yang terus-menerus, deposito lama pun menguap.
Jika Anda tiba-tiba bertemu teman lama di SMA yang sudah selama bertahun-tahun tidak Anda lihat, Anda dapat menyambung tepat di mana Anda berpisah karena deposito yang sebelumnya masih ada di sana. Ya, pernikahan, perkawinan. Sama seperti hubungan upline dan downline itu bagaikan pernikahan. Kalau isinya cuma janji-janji doang, tapi tidak ada yang ditepati dan janji itu, ya itu menguap, depositonya menguap. Ya, harus ada sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa kita itu menepati janji-janji itu, memenuhi janji-janji itu. Ya, saya ingin membantumu sukses. Ya harus ada bukti bantuan kita yang bikin dia sukses. Apa? Lolos GTR, jadi CP, kan? Dapat pelanggan, dia ada gitu. Janji-janji yang kita tepati. Gitu ya. Oke. Tetapi rekening Anda dengan orang berinteraksi dengan Anda secara tetap memerlukan investasi yang lebih konstan. Kadang ada penarikan otomatis dalam interaksi Anda sehari-hari atau dalam persepsi mereka tentang Anda yang bahkan tidak Anda ketahui sama sekali. Hal ini khususnya terjadi pada remaja di rumah. Ya, tiba-tiba ada penarikan otomatis. Ya, ditarik deposito kepercayaan itu ketarik, tapi kita nggak sadar, itu otomatis. Andaikan Anda mempunyai seorang putra remaja dan percakapan normal Anda dengannya seperti ini. Bersihkan kamarmu, kancingkan bajumu, kecilkan radiomu, potonglah rambutmu, dan jangan lupa membuang sampah ya. Melampaui suatu periode waktu, penarikan menjadi jauh melebihi depositonya. Kalau kita sama putra-putri kita atau kita sebagai upline sama downline kita, atau kita sebagai downline sama upline kita, kalau hubungannya cuma narik kepercayaan, lama-lama deposito kepercayaan pada orang lain itu habis dan kita tidak bisa menariknya lagi. Contoh itu tadi, seorang ayah atau seorang ibu yang kalau sama anaknya isinya cuma nyuruh, cuma meminta, ya bersihkan kamarmu toh nak, apa tadi, kancingkan bajumu, itu sampah udah di ini belum, udah dibuang belum, supaya diambil sama tukang sampah, kecilin dong radionya. Pokoknya kalau sama anak isinya cuma meminta, menyuruh, meminta, terus. Lama-lama deposito kita habis tuh di dia, dan kita tidak akan pernah bisa lagi menyuruhnya, kita tidak bisa lagi memintanya. Nah, sama seperti upline ke downline. Upline ke downline, kalau isinya cuma ayo CP, mana prospeknya, ayo live stream, bikin posternya dong, ayo petugas follow up. Kalau sebagai upline yang kita lakukan hanya meminta, tanpa kita sadari, kita sedang menguras deposito kepercayaan dia. Karena kita meminta, dia bisa memberi karena masih punya deposito kepercayaan sama kita. Makanya dia bisa memberi. Tanpa kita ngasih uang, dia bisa melakukan, dia mau melakukan apa yang kita minta karena kepercayaan. Ya. Nah, tetapi kalau kita terus menarik deposito dari menarik kepercayaan dari depositonya dia dengan cara menyuruh, meminta, tanpa pernah kita memberi, maka lama-lama deposito kepercayaan dia sama kita habis. Ya, dan kita nggak bisa lagi meminta. Kita nggak bisa lagi bilang, ayo live stream. Dia cuma bilang, ya Pak. Tapi nggak ngelakuin. Kita bisa aja ngomong, ayo bikin posternya, ayo CP. Dan dia bilang, siap Ab. Tapi dia nggak melakukannya. Karena kita sudah kehabisan deposito di rekening dia, udah
kita udah habis. Jatahmu, vouchermu meminta udah habis. Voucher meminta udah habis. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya samalah seperti ATM kita. Orang diambil terus kok, nggak pernah diisi. Ya, duitnya habis dong, nggak bisa ngambil. Nah, caranya untuk bisa lagi meminta, ya kita harus memberi dulu. Kita harus masukin dulu, seperti ATM memasukkan dulu ke ATM itu, baru kita bisa ngambil lagi. Begitu pula upline sama downline. Kita harus memberikan sesuatu yang membuat downline itu mendapatkan sesuatu. Gitu ya. Kita harus memberikan pada downline kita, sehingga downline itu merasa mendapatkan sesuatu. Entah kita memberikan pendidikan yang mencerahkan dia, entah kita memberikan visi sama dia, bukan omong kosong, tetapi sesuatu yang mencerahkan dia, sesuatu yang membuat dia bertambah kaya secara wawasan, misalnya. Memberikan dia bantuan. Biasanya kita cuma diminta baru membantu, sekarang kita nawarin bantuan. Aku siap loh, nih ada nggak prospek untuk tak bantu follow up? Biasanya kita hanya diam saja, nunggu dia bawa prospek, terus kita bantu follow up. Sekarang kita datang, ada prospek yang bisa tak bantu untuk follow up? Gitu. Apa yang bisa tak bantu untuk bikin poster misalnya? Kamu tahu caranya bikin poster? Selama ini kan dibuatin terus, yuk tak ajari bikinnya. Memberikan waktu. Nah, sebenarnya ketika kita memberikan itu, kita benar-benar sedang, kalau orang sama ATM ya tuh masukin duit ke ATM. Kenapa? Suatu hari nanti aku akan mengambilnya, soal. Gitu. Ya. Nah, dan ini juga berlaku bagi downline kepada upline. Sama. Downline kalau hanya meminta ke upline, walaupun upline memang tugasnya membantu, tapi kan nggak wajib ya. Kalau downline ini hanya meminta tanpa pernah downline ini memberi, ya suatu hari nanti upline nggak mau, diminta nggak mau. Dan downline ini lalu kemudian bilang, kamu upline-ku kok nggak mau sih memberi aku? Nah, nanti dulu. Ya. Cadangan deposito upline sudah habis, kamu tarik terus. Kamu datang untuk meminta, tolong, oke, kita bantu, follow up, oke. Kamu datang lagi entah kapan untuk minta tolong, ada prospek, oke, kita bantu lagi. Kamu datang lagi untuk minta tolong diuploadkan poster saya, oke. Kamu datang lagi untuk minta tolong ini harus pakai apa produknya, oke. Kamu datang lagi untuk minta tolong. Tapi yang kamu nggak sadar, kamu ngambil dan menguras rekening kepercayaan upline dengan terus minta tolong tanpa pernah kamu memberi. Seharusnya kamu juga memberi dulu. Seperti ATM. Kok kamu komplain sekarang kalau upline udah males bantu? Itu seperti kamu komplain dengan mesin ATM-mu, kenapa aku nggak bisa ngambil uang lagi? Lah kamu ngambil terus kok, nggak pernah masukin. Seorang downline bertanya, lalu kalau aku seorang downline, aku bisa memberi apa sama upline? Kamu bisa memberikan duplikasi. Ketika upline-mu melihat kamu melakukan hal yang dilakukan oleh upline, kamu memberi sesuatu pada rekening deposito kepercayaan dia sama kamu. Mana ada upline live stream yang tidak menyarankan downline-nya untuk live stream. Berikanlah live stream itu. Tunjukkanlah live stream setiap hari. Dan kamu sedang memberikan kepercayaan lagi sama upline-mu. Kamu memberikan rekening uang lagi ke ATM upline-mu. Dan kamu nanti bisa menariknya dengan happy karena ada uangnya. Ketika upline-mu membuat poster, contohlah. Ketika kamu menunjukkan sama upline-mu, aku juga membuat poster, maka itu kamu sedang memberikan sesuatu kepada deposito kepercayaan upline padamu yang suatu saat nanti bermanfaat untuk kamu tarik lagi uangnya. Ketika kamu melakukan apa yang disarankan upline, yaitu kamu menjadi petugas, maka kamu sedang memberikan
Seperti orang masukin duit ke ATM, ATM-nya tambah gede duitnya. Sama, apapun yang kita lakukan, karena kita mencontoh upline kita, upline live stream, kita live stream. Tiap hari live stream, kita juga mencontoh tiap hari live stream. Upline baca buku, kita juga baca buku. Upline bikin poster, kita bikin poster. Upline jadi petugas, kita jadi petugas. Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya kita saat melakukan hal itu, kita juga sedang memberikan rekening, kita sedang memasukkan uang. Kita sedang memasukkan uang, yaitu kepercayaan. Kita sedang memasukkan kepercayaan ke deposito upline kita. Sehingga suatu hari nanti waktu kita mau menariknya dalam bentuk minta bantuan, pasti nyaman. Nah, tetapi coba bayangkan teman-teman, jika yang kita lakukan sama upline kita cuma ngambil terus, upload dong poster saya, apa biasanya apa sih? Oh ya, ini ada prospek, tolong dong bantu follow up. Ini ada downline, minta tolong dong diarahkan jadi CP. Ini poster saya, tolong dong diuploadkan. Ini ada prospek, tolong dong di follow up. Ini ada downline, tolong dong dimotivasi. Ini ada poster saya, tolong dong diupload. Gitu terus. Anda sedang menarik voucher-voucher kepercayaan dari rekening upline Anda, dan suatu hari nanti itu habis sehingga waktu Anda tanya, minta tolong dong posternya diupload. Upline cuma bilang, kok nggak diupload ya? Waktu ada telepon, saya ada prospek, bisa ketemu. Lagi sibuk kok. Online mulu, tapi kayak nggak ada ngapa-ngapain. Ini ada tim saya, bisa nggak saya ajak ketemu untuk dimotivasi? Lagi di jalan kok, udah seharian di jalan, ini udah 2 hari aku tanya lagi di jalan lagi, udah 3 hari di jalan terus. Apanku ini apa lagi roadshow ke Jawa Sumatera? Yang Anda nggak ngerti adalah cadangan kepercayaan dalam deposito upline Anda udah habis, Anda ambil. Itu yang Anda nggak ngerti. So yang Anda perlu lakukan adalah masukkan lagi kepercayaan itu. Ya, betul nggak? Betul ya? Oh gitu Pak, mudeng nih ya. Nah, sekarang andaikan putra Anda tadi sedang dalam proses pengambilan keputusan penting yang akan mempengaruhi sisa hidupnya. Tetapi tingkat kepercayaan begitu rendah dan proses komunikasi begitu tertutup, mekanis, dan tidak memuaskan sehingga ia benar-benar tidak akan terbuka menerima nasihat Anda. Anda mungkin mempunyai kebijaksanaan dan pengetahuan untuk membantunya, tetapi karena rekening Anda begitu tipis, ia akhirnya akan mengambil keputusan dari perspektif emosi jangka pendeknya sendiri, yang mungkin saja malah menghasilkan banyak konsekuensi jangka panjang yang negatif. Ya, ini gara-gara ini orang tuanya sendiri yang salah. Kalau sama anaknya nggak pernah memberi. Ini jangan artikan materi ya, itu manjain. Maksudnya memberi pendidikan, memberi nasihat, memberi sesuatu yang membuat anak ini berwawasan. Tapi isinya cuman, nak, nyuruh gitu ya, nak, belajar, nak, udah rapikan kamar atau belum, nak, itu rumput udah dipotong belum, nak, itu sampahnya udah dibuang belum, nak, itu rambutmu kurang rapi, itu nyuruh aja. Sehingga si ayah tanpa sadar, dia sudah menghabiskan semua voucher-voucher percaya dari anaknya kepada ayahnya. Nah, pas suatu saat, justru ketika si anak ini sedang ada dalam kondisi harus membuat keputusan yang sangat penting terhadap masa depannya, ayah ini waktu mau memberi nasihat udah nggak bisa. Kenapa? Sorry Dad, sorry Pa, aku sudah kehabisan kepercayaan dengan
kamu sudah menariknya setiap saat. Jadi kamu sekarang udah nggak bisa lagi nyuruh aku apa, nyuruh aku ini. Padahal ini pas justru yang dibutuhin sama anaknya sebenarnya, tapi anaknya udah nggak percaya. Cadangan kepercayaan dalam rekening emosinya sudah habis dengan ayahnya. Hati-hati. Anda memerlukan keseimbangan positif untuk berkomunikasi tentang persoalan yang peka ini. Apa yang Anda lakukan? Apa yang akan terjadi jika Anda mulai membuat deposito pada hubungan tersebut? Mungkin peluang bisa muncul dengan berbuat sedikit kebaikan untuknya. Membawakan majalah skateboard jika itu memang kegemarannya, atau cukup mendekatinya ketika ia sedang mengerjakan sesuatu proyek dan menawarkan bantuan. Barangkali Anda dapat mengajaknya nonton film di bioskop atau mengajak makan es krim di luar. Barangkali deposito paling penting yang dapat Anda buat adalah dengan sekedar mendengarnya tanpa menilai atau menasehatinya, atau memakaikan kacamata Anda sendiri pada apa yang ia ucapkan. Cukup dengarkan dan berusaha untuk mengerti. Biarkan ia merasakan perhatian Anda kepadanya, penerimaan Anda terhadapnya sebagai pribadi. Nah, ini saya mau ngasih tahu ya teman-teman ya. Itulah kenapa Anda harus pulang ya. Karena selama ini yang Anda pikir Anda sudah memberi kasih sayang sama keluarga Anda itu enggak juga. Yang Anda lakukan sebenarnya adalah menyuap, menyogoknya. Seorang ibu menyuap anaknya agar tidak merengek, tidak bersedih karena ditinggal merantau, dengan memberinya baju, dengan memberinya HP, dengan memberinya motor, atau bahkan memberinya sekolah yang dia inginkan. Anda tidak sedang memberikan kasih sayang yang akan menambah deposito kepercayaan dalam rekening dia. Tetapi Anda sedang menyogoknya. Sama seperti dalam kasus di buku ini, Bapak ini cara dia memberi perhatian, beliin es krim, beliin kacamata terkeren buat anaknya. Tapi Bapak ini tidak pernah memberikan sesuatu yang benar-benar voucher besar. Sesuatu yang benar-benar kalau itu dinilai pakai uang, itu uang gede banget untuk masuk ke rekening kepercayaan dalam deposito anaknya, yaitu apa? Perhatian. Hanya untuk mendengar saja. Besok tanggal 4 sampai tanggal 8, saya dan keluarga mau ke Malang, mau liburan aja. Ya nggak liburan panjang, karena ini anak-anak kemarin juga nggak bisa langsung liburan ya, karena juga masih ngurusin SMA, kakak, dan besok juga nggak bisa panjang soalnya kakak, anak saya masuk SMA itu SMA-nya lumayan berat untuk bahasa Inggrisnya, jadi dia mau belajar lagi sebelum masuk ke SMA. Gitu. Ya kita nggak lama lah. Ya. So mungkin 4 hari besok, waktu kami di Malang besok, bukan besok sih, tanggal 4 baru berangkat. Nah, mungkin saya agak sedikit mengurangi aktivitas saya dengan teman-teman, gitu. Karena saya benar-benar mau memberikan waktu sama anak saya. Ya, di Malang nanti saya benar-benar akan menjadi papa mereka, papa yang sedang libur dari pekerjaan. Gitu. Kita udah siapin ya, monopoli, domino. Walaupun di rumah kami lakukan itu, kami di rumah ngelakuin itu, tapi kan di rumah, namanya di rumah kan kita punya waktu main paling cuma sejam, 2 jam, terus udah kerja, bahkan nggak nyampe 2 jam terus ya, sejam aja gitu ya, udah harus kerja. Itu pun sejam aja kan, kadang-kadang juga ditelepon sambil telepon.
Tapi besok di Malang saya akan full sama anak-anak. Saya akan mengurangi sekali. Kalaupun saya kelihatan di Anda, itu pasti kelihatan dalam itu live stream. Karena sambil dokumentasi, ya kan dokumentasi keluarga, tapi sambil saya live-kan saja. Kalau disimpan di HP, cepat penuh HP-nya. Mendingan disimpan di Facebook. Itu teknik yang terhebat. Ya cuma itu aja. Gitu. Ya, itu mungkin ada hubungan dengan cara untuk mengisi deposito kepercayaan dalam anak kita. Itu sebabnya teman-teman cepat sukses, ya. Teman-teman harus cepat sukses. Nah, sukses itu memang PBO, CP, Royal, tapi mulainya dari live stream tiap hari. Seperti saya, live stream tiap hari. Seperti teman-teman, live streamnya tiap hari. Udah komitmen. Sehingga nanti Anda akhirnya punya 4 kaki yang live stream tiap hari. Anda pasti sukses. Dan tim Anda juga pasti sukses. Ya. Baik, itu aja dari saya. Masih sudah banyak yang ngantri mau live stream. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Tetap semangat. Go Freedom.